sifatuhu sallallahu sifatnya Nabi fi ziyadati darajat untuk menambah derajatnya. Yang keempat, syafa'ah fi man istahaqqa dukhulun nar illa yadkhuluha. Jadi syafaat yang orang itu harusnya masuk neraka, gitu ya. Yang harusnya masuk neraka tapi kemudian bisa masuk surga. Ini bukan syafaat yang khusus, ya. Ada penjelasannya nanti, ya. Yang kelima syafaat fi ikhraji qaumin minan nar. Jadi orang yang sudah masuk surga, tadi ini harusnya harusnya masuk neraka, ini tidak jadi masuk neraka. Yang kemudian ada orang yang sudah masuk neraka kemudian diangkat, ya, menjadi masuk surga, sudah masuk. Yang barusan belum masuk, gitu kan? Ini sudah masuk. Ya, yang bisa memberikan syafaat kata Nabi di hari kiamat ada 3. Al-anbiya, ya para nabi, summal ulama, summa syuhada. Ya, para ulama, para syuhada. Wal wasadis yang ke-6 al-hisabu wal qisasu fil muwaqqafi. Ya. Yang ke-6 adalah hisab dan qisas. Ya, fil muwaqqafi setelah masa menunggu berkumpul. Ya, setelah masa menunggu itu. Setelah masa menunggu di mahsyar, maka kemudian dipanggil satu-satu untuk dihisab. Dia dihisab. Allah Ta'ala, dibuka Al-Qurannya, dibuka, ada yang buka terjemahannya. Allah Ta'ala, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kama, dan surat Al-Isra buka ayat 13-14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada yang buka juga Al-Insyiqaq ayat 9-7-9. Ya. Dibaca. Wa nukhriju, dan kami keluarkan lahu padanya yaumal qiyamah. Silakan. Sudah ketemu belum? Al-Isra 13-14. Ya. Al-Isra 13-14. Benar? Beda. Apa itu? Oh, ini mulai dari tengahnya, ini bukan dari. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka. Terus bacalah kitabmu, cukuplah kafa binafsika, cukuplah bagimu sendiri pada hari ini al-yawma 'alaika hasiba, sebagai penghitung atas dirimu. Ya. Dibuka lagi dan Insyiqaq 7 dan 9. Jadi wa yakhruju, dan wa nukhriju, dan kami keluarkan lahu baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban yalqahu mansyura. Jadi kitab yang terbuka, yang dia menerima dan dalam keadaan terbuka, dan kitab diterima. Iqra kitabaka, baca kitabmu, kafa binafsika, cukup bagimu, al-yawma, pada hari ini, alaika, bagimu, hasiba, perhitungan. Ya. Terus bukan Al-Insyiqaq. Ayo. Fa'amman uti kitabahu biyamini fasawfa yuhasibu wa yarji'u ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang indah, dan dia akan kembali kepada kaumnya, yaitu yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah. Fa'amman, maka adapun orang utia yang kami berikan kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, fasaufa, maka akan yuhasabu, ya, dia dihisab hisaban dengan hisab yasiro, yang mudah. Wa yanqalibu, dan dia kembali ila ahlihi, kepada ahlinya, kaumnya, masrura, dalam keadaan surur, senang, bahagia. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjaman." Ya, ma minkum, tidak ada dari kalian, min rajulin, dari seorang laki-laki, illa, kecuali sayukallimuhu, akan berbicara dengannya, rabbuhu, Tuhannya, walaysa, dan tidak ada, bainahu, antara dia, wa bainahu, dan antara Allah, tarjamani, penterjemah. Ya. Jadi tidak ada alih bahasa. Berarti langsung ngomong langsung. Ya. Ngomong langsung dengan Allah. Tidak ada penterjemah. Ya, berarti Masya Allah. Karena Allah yang punya bahasa, gitu kan ya. Allah yang punya bahasa. Mau pakai bahasa apa kan? Masya Allah. Maqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadama ibna adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yas'ala an khamsin. Ya, la tazula qadama, pastilah, ya. La tazula, tidaklah mungkin tergelincir ibnu Adam, anak Adam, tidak tergelincir kaki daripada ibnu Adam yaumul qiyamah, pada hari kiamat, inda rabbi, di hadapan Rabbnya, hatta yas'ala, sampai kemudian dia ditanya, hatta yus'ala, sampai dia ditanya, an khamsin, ya, atas 5. Ini pada saat di sirat, ya, akan ditanya 5 hal. Apa? An umurihi fima afnahu, 5 hal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba. An umurihi fima afnahu, tentang umurnya, ya, fima afnahu, bagaimana dihabiskan, ya, umurnya diapakan, umurnya dipakai untuk apa, umur kita. Karena umur ini adalah modal untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Boleh dipakai turut tok, digugah angel, suruh qiyamul lail, gak qiyamul lail misalnya. Ya, ditanya nanti. Padahal maqaman syafa'atul uzma itu diberikan kepada orang-orang yang tahajud. Buktinya apa? Firman Allah itu tadi. Ya, firman Allah. Apa? Allah katakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda." Ya, itu syafa'atul uzma. Ya. Nah, ditanya nanti umurnya, an umurihi fima afnahu, ditanya umurmu kamu pakai habiskan untuk apa. Ya, berarti ini terkait dengan persoalan waktu. Waktumu kamu pergunakan untuk apa? Itu ya. Waktu kalau dipergunakan untuk ibadah, sholat, waktu setiap saatnya, dan walaupun dia dipakai untuk zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah misalkan, ya, itu ditanya umur itu, ya, waktu yang kita pergunakan 24 jam setiap harinya itu ditanya oleh Allah, gitu ya. Jadi oleh karena itu jangan pernah berhenti berzikir. Lisan ini jangan berhenti berzikir, ya, jangan berhenti berzikir. Wa an syababihi fima ablahu, dan tentang syababihi, masa mudanya, fima ablahu, ya, digunakan untuk apa. Ya, jadi masa muda, kenapa masa muda? Karena masa muda itu masa sekuat-kuatnya kita untuk melakukan ibadah. Macam kalian tunggu, ya, untuk melakukan ibadah, menuntut ilmu, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, itu masa muda, ya, masa muda itu. Saya anak-anak, saya kurang genep pikirannya. Kalau sudah balik wis genep pikirannya, wis iso milih. Nek wis tuwek, wis sudah fisiknya udah berkurang, gitu ya. Ojo diwalik masjid musola yang ramai malah orang
tua. Harusnya anak muda, karena apa? Di situ usia yang masih energinya penuh gitu. Energinya penuh sehingga ibadahnya kepada Allah gitu kan. Ya, melakukan amal-amal kebaikan, membangun kepedulian, jihadnya, masya Allah gitu, dipergunakan. Ya, ada orang tanya, Ustaz semangat aja kok ini loh, ini kan semangat ya kok ini kita ini berkejar-kejaran dengan apa? Ajal. Ya, kita kejar-kejaran ini dengan ajal. Gitu. Jadi kalau sadar bahwa kejar-kejaran dengan ajal, maka tidak ada satupun orang yang malas-malesan. Ya, tidak ada satupun orang yang malas-malesan. Menjaga hatinya ojo sampai rusak, gitu ya. Menjaga hati nih, ojo sampai rusak. Ghil, dijauhkan, gitu kan ya. Karena apa? Karena itu akan menghancurkan amal kebaikan. Kita melakukan amal kebaikan tapi ada ghil, ya, rusak. Ibarat orang sedang bangun tapi di situ bangunannya dihancurkan sendiri satu persatu. Ya, antum bangun kebaikan, ibadah, masya Allah, tapi di hatinya ada ghil. Ya, di situ ada dendam, di situ ada benci, di situ ada iri. Sudah bangunan-bangunan itu dihancurkan satu persatu. Ya, di situ ada hasad, gitu ya, dihancurkan satu persatu. Kata Nabi, al hasadu ta'kuluhul hasanat, ya, kama ta'kuluhun naro al hataba. Hasad, iri, dengki itu akan menghancurkan kebaikan seperti halnya api menghabisi kayu kering, gitu ya. Jadi dijauhkan dari ghil, rasa dendam, benci, macam-macam terhadap makhluk Allah itu. Ya. Jadi walaupun orang lawan ya sejarno ae gak apa-apa, kan begitu. Ya, karena apa? Karena kita ini sedang fokus melakukan kebaikan. Kalau fokus melakukan kebaikan, ojo sampai diberi peluang untuk menghancurkan bangunan kebaikan itu. Gitu ya. Ya. Nah, jadi begitu. Kalau kita sedang membangun kebaikan, ojo sampai kemudian kita nyakiti orang. Karena apa? Karena kebaikan yang kita bangun itu akan diambil oleh orang kebaikannya. Pada saat kebaikannya sudah habis, keburukan orang itu yang kemudian ditimpakan kepada kita akan tidak enak, kan begitu. Ya, oleh karena itu jauhkan semua itu. Ya, penyakit-penyakit hati dijauhkan. Jadi masa muda itu masa yang semangat, masa yang penuh energi, karena itu dipertanyakan nanti. Usia-usia antum ini ditanya usianya, umurnya, aktivitasnya dan segala macam. Ya. Ya. Oleh karena itu kurangi tidur, perbanyak aktivitas. Jangan hanya aktivitas kuliah tok. Ya, aktivitas kuliah dari tanya kamu kuliahmu gimana di akhirat, enggak gitu. Tapi amal-amal kebaikannya, tugasmu dikerjakan enggak dulu itu. Enggak ditanya oleh Allah. Ya, enggak ditanya, enggak. Tapi masa mudamu kamu pergunakan untuk apa? Makanya sebenarnya Abi itu memberikan peluang, ibarat itu ono wadah, peluang kepada antum mumpung masih muda dengan berbagai aktivitas ini. Ya kan? Kepedulian sosial yang kita bangun, yang kita buat. Itu sebenarnya peluang sebenarnya. Kalau orang sadar ini sebenarnya peluang untuk kemudian kita mengambil kebaikan demi kebaikan di situ. Ambil peran. Ojo ngenteni, ojo njaluk dituduh, ojo ngenteni, ya. Ambil peluang mana yang bisa dibantu. Nah, jadi begitu. Ya. Sekarang kita ingin memakmurkan masjid dengan memberikan bantuan kepada para mustahik misalkan. Ambil peran mana yang bisa dibantu. Karena apa? Karena kita kejar-kejaran dengan ajal. Gitu kan, sehingga peluang-peluang kebaikan itu diambil semua. Wa an malihi, dan dari hartanya. Ya, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan bagaimana dia nafkah. Ya, masyaallah. Ya, harta kita ini antum diberi oleh orang tua untuk pergunakan untuk apa misalkan. Ya,
Alhamdulillah kita ini ngelola harta orang, ya. Harta yang sesungguhnya ini bukan harta yang kita pegang, bukan. Tapi harta yang sesungguhnya yang kita punya, yang sudah kita keluarkan, itu yang akan mendampingi kita. Gitu. Itu yang harta kita sesungguhnya, yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, itu yang sesungguhnya. Kalau yang kita punya belum tentu. Bisa jadi pada saat kita pegang, ternyata dicuri orang misalkan, ya, ternyata hilang, gitu kan. Bisa begitu. Tapi kalau yang kita keluarkan sudah pasti punya kita, ya, sudah pasti punya kita. Orang tidak sadar, itu ya. Dari mana diperoleh harta ditanya? Wa ma za amila fi ma ulima. Dan apa yang dia dan terhadap apa yang dia kerjakan atas apa yang dia ketahui. Jadi amal-amal kita itu akan dipertanyakan, ilmu kita pun juga akan dipertanyakan oleh Allah. Kamu pergunakan untuk apa? Ya, orang yang melakukan perbuatan itu, ya, kamu berdasarkan apa ilmumu, kamu pergunakan apa? Jadi 5 hal ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada lisyati al-jalha'i min asyatil qurana. Ya. La tu'addanna al-huququ. Jadi pasti akan dipenuhi, ya, akan dipenuhi hak-hak ila ahliha, ya, pasti akan dipenuhi oleh Allah semua hak-hak makhluk itu, ya, akan ditanya. Semua hak-hak makhluk itu akan terpenuhi, akan ditanya semuanya, dari hal yang paling kecil hatta yuqada lisyati, sampai pada kambing itu kan, yang al-jalha, yang tidak tunduk, yang tidak bertanduk, dari asyatal qurana, pada kambing yang bertanduk, dari kambing yang bertanduk, ya. Semuanya akan ditanya hak-haknya itu, ya, sudah dipenuhi apa belum, ya, sudah dipenuhi apa belum, hak dan kewajibannya itu sudah dilaksanakan apa belum, ya. Hak kita ini punya setiap setiap makhluk itu punya hak atas diri kita yang merupakan kewajiban kita, ya. Semua makhluk punya hak atas kita dan itu menjadi kewajiban kita. Apa? Misalkan kambing punya hak terhadap kita pada? Kambing punya hak pada kita? Punya. Binatang apapun punya hak pada kita, ya. Hak untuk makanya Allah katakan pada saat awal, ya, pada saat awal Allah mencipta kita, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di muka bumi ini manusia al-khalifah, sebagai khalifah. Apa khalifah? Khalifah itu berarti dia pengelola, pengatur, termasuk dia menjadi tangan Allah untuk membagikan rezeki kepada makhluk. Kan begitu, ya. Kalau antum sudah mengambil haknya makhluk, berarti antum sudah punya kewajiban atas makhluk. Apa haknya makhluk? Antum ambil kambing, maka haknya makhluk itu awalnya adalah bebas dia. Ya, haknya makhluk awalnya adalah bebas. Kalau dia hidup bebas, siapa yang punya kewajiban untuk menafkainya? Ya Allah. Kan begitu. Tapi kalau antum sudah ambil haknya makhluk, ya, burung, haknya burung apa? Terbang bebas. Antum ambil haknya makhluk, kemudian ambilnya dengan cara apa? Hak awalnya makhluk itu adalah bebas. Antum ambil haknya makhluk itu apa? Antum kurung, ya. Antum kurung, masukkan antum dalam kurungan.
Pada saat antum ambil haknya makhluk yang awalnya bebas, antum kurung, berarti kita punya kewajiban atas makhluk. Apa kewajiban kita? Ngasih makan. Tidak boleh diterlantarkan. Iya, tidak boleh diterlantarkan. Haknya hewan, ikan, bebas dia di lautan, di sungai, antum ambil haknya dia, antum masukkan ke dalam kolam. Berarti kewajiban kita adalah ngasih makan. Ojo dibiarkan. Kewajiban kita ngasih makan, kewajiban kita ngasih oksigen, kewajiban kita mencipta airnya itu menjadi air yang sehat bagi ikan, sehingga muncullah ilmu. Ya apa caranya keimangan sehingga mangane jadi enak, jadi lemu, jadi gede, banyune resik, baak, tidak merusak terhadap hewan itu, binatang itu. Jadilah ilmu perikanan. Gitu, Pak. Ya, karena kita telah mengambil haknya makhluk. Makanya banyak para ulama ya dia memelihara. Ada yang memelihara burung, ya. Bahkan para ulama itu menyarankan pelihara ikan di rumah, ada kolam. Ya. Untuk apa? Agar dia berdoa untuk kita. Ya. Agar kita bisa menjadi jalan rezekinya dia. Ya toh? Kita bisa menjadi jalan rezekinya dia, kemudian dia berdoa untuk kita. Gitu. Ya. Makanya para ulama itu kemudian menyarankan ada binatang yang kita yang kita tanggung. Gitu, ya. Ada binatang agar kita tidak tahu doanya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doanya binatang. Binatang bertasbih enggak? Bertasbih enggak? Tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma wal ardi ma fihi. Tusabbihu bertasbih. Tapi kata Allah walakin la tashkuru, kita itu enggak, walakin la tafqahuna tasbihahum, kan begitu. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak memahami tasbihnya mereka. Ya, kita tidak ngerti tasbihnya mereka. Mereka bertasbih, mereka berdoa. Ya, cuma Rasulullah dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang dia mengenali bahasa binatang yang oleh Allah diberikan kemampuan, kan begitu. Sampai ada unta, kuda nangis kepada Rasulullah, bahkan pohon nangis kepada Rasulullah. Ya, hingga pohon itu karena nangis. Jadi pohon itu biasanya dijadikan sandaran oleh Rasulullah. Kalau sholat itu dijadikan sandaran oleh Rasulullah di antara rumah Rasulullah dengan mihrab. Suatu ketika ini dibuka, nangis ini pohon ini, gitu kan. Akhirnya oleh Rasulullah, ya, dielus-elus tidak apa-apa. Nah sekarang itu pohon, ya, Utaibah syajarah itu pohon sekarang dijadikan tiang, ya, dijadikan tiang di dalam raudhah, ya. Nah jadi antum nanti kalau umroh atau haji di atas tiang itu, di tiang, nah sininya itu kan ada lukisan, ada ornamen gitu ya. Itu ada tulisannya. Ini Utaibah apa syajarah, Utaibah Aisyah gitu. Itu ditulis. Gitu. Ya ditulis. Nah, sampai unta menangis gitu kan. Bahkan yang diabadikan dalam Al-Qur'an, semut itu memerintahkan pasukan semut, panglimanya memerintahkan kepada pasukannya untuk segera menyelamatkan diri karena Nabi Sulaiman pasukannya akan melintasi, kan begitu. Ya, sampai Nabi Sulaiman tersenyum gitu kan. Bahkan Nabi Sulaiman marah terhadap burung hudhud karena ketidakhadirannya, kan begitu. Burung hudhud cerita kalau ada di seberang sana ada kerajaan yang dia dipimpin oleh seorang wanita menyembah terhadap matahari, ya, Ratu Balqis. Jadi bicara gitu. Nah makanya tentu ada para wali, masya Allah, ya, ulama-ulama kita itu ada yang melihara burung, setiap pagi dia kasih makan
gitu ya, kasih makan. Ada yang Pak ulama kita yang dia setiap hari itu nyebar gula gitu kan di belakang rumahnya, nyebar gula. Untuk apa? Biar dimakan sama semua gitu ya. Jadi mereka punya hak, mereka punya hak. Nah, jadi niatnya adalah untuk memberikan makan makhluk, menjadi jalan ya, menjadi jalan. Jadi begitu ya. Yang ketujuh, as-sadis as-sabi'ah al-mizan alladhi tuzanu fihi al-hasanat was-sayyi'at. Mizan yang menimbang ya, yang dipergunakan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada'u, dibuka surat Al-Anbiya ayat 37, buka juga surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wa nada'u, ada yang buka Al-Anbiya, ada yang buka Al-A'raf 8 dan 9 ya. Al-Anbiya 37. Ayo silakan. Rauf Al-Anbiya silakan dibaca. Ajib Al-A'raf. Ya. Sudah. Al-Anbiya 37. Kok 37? Al-Anbiya 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, sekalipun hanya biji sawi, kami akan mendatangkannya, itu pahala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ya. Wa nada'ul mawazinal qista, dan kami letakkan mawazina, wazan, timbangan al-qista, timbangan keadilan ya. Mawazinal qista, timbangan keadilan. Yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tuzlamu, maka tidak kami berbuat zalim nafsun syai'an, terhadap seseorang ya, terhadap seseorang, satu orang pun tidak, sekecil apapun tidak akan berbuat zalim Allah. Wa in kana mithqala habbatin, sekalipun mithqala habbatin, sebutir habbah, biji sawi, min khardalin ataina biha, kami akan datangkan kepadanya ya, tetap akan dihitung ya. Jadi sekalipun sebiji sawi tetap akan ditaruh di timbangan itu ya, kebaikan dan keburukannya itu ya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami hasibin, dia perhitungan ya. Allah yang maha menghitung, jadi timbang, nggak boleh timbangannya beda ya kan, kurang titik ya wis gak apa-apa kan begitu ya, lebih titik gak apa-apa. Allah ngitung itu ya pas gitu ya, pas ya. Wal waznu yawma idinil haq, lanjut. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang dengan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khashiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun, maka itulah orang-orang yang bukan merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Wal waznu, dan wazan, yauma idin
pada hari itu nanti. Ya, yauma idzin itu saat itu nanti. Ya, al-haq adalah kebenaran. Benar. Ya. Jenenge benar ya jujur. Ya kan? Jujur. Pasti jujur. Tidak ada ketidakjujuran. Ya, jujur pasti, tidak seperti kita yang lebih ringankan timbangan gitu ya, mengurangi dan menambah. Faman barang siapa takulat yang berat mawazinuhu timbangannya kebaikan, faulaika maka itulah mereka itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Waman khaffat maka barang siapa yang khaffat ringan, ya mawazinuhu. Kenapa ringan? Karena kebaikannya berkurang. Ya, karena kebaikannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena berat di keburukannya. Gitu ya. Faulaika maka itulah hasiruna anfusahum. Jadi Allah sebutkan di sini, masya Allah, kebaikan dan keburukan dan ditulis. Tapi cukup Allah katakan faman taqulat mawazinuhu, itu berarti memberikan satu pesan, kebaikan dan keburukan itu banyak. Keburukan dan kebaikan itu beragam macam. Berbuat baik itu beragam macam, berbuat buruk itu beragam macam. Gitu ya. Jadi melakukan apapun, selama apapun saja, sekecil apapun saja, itu akan menjadi bernilai manakala ditempelkan Allah di situ. Ya, mau ngasih minum anjing saja karena ditempelkan Allah masuk surga. Ya, Imam Al-Ghazali itu hanya sekedar menjarkan, ya, menjarno, dimenengno itu si kewan, ya, untuk minum tintanya. Dulu nulis itu kan pakai tinta. Ya, antum gak menangi, ya, bukan masanya antum. Dulu nulis pakai tinta dicelup loh, ya. Tapi saya menangi waktu di pondok dulu. Jadi pakai bulu ayam, ya, pakai bulu ayam. Saya terjemah ya pas lagi terjemah kitab pegon tek tinta, jadi ada tinta. Nah, Imam Al-Ghazali membiarkan itu ini ada lalat, biarkan aja lah dia minum tinta itu. Karena tinta kalau tidak beda dengan sekarang. Tinta sekarang kimiawi. Kalau tinta dulu alami. Ya, tinta dulu alami dari pohon-pohonan, kan begitu. Ya, dari pohon-pohonan yang membuat hitam gitu. Ya. Dulu itu masya Allah, tapi masih menangi bagaimana membuat tinta sendiri. Ada biji-biji pepohonan itu yang hitam-hitam itu, kecil-kecil hitam, ya, biji-biji pohon ini, pohon semak-semak itu, hitam-hitam itu, ya. Nah, itu biasanya kita kumpulkan, gitu ya. Jadi hitam, gitu. Jadi, nah itu dibiarkan oleh Imam Ghazali, biarkan. Imam Ghazali ini kan 1200-an. Ya, biarkan. Loh, karena dia membiarkan itu dengan ikhlas, maka derajatnya ternyata di situ gitu. Ya. Jadi hal sepele apabila ditempelkan Allah, maka akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Ya. Wal waznu yauma idzinil haq. Wazan pada hari itu adalah jujur, kebenaran. Faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina, maka itulah orang-orang yang hasiru merugi anfusahum, diri mereka sendiri, yang merugikan diri mereka sendiri. Bima terhadap apa? Kamu yang adalah mereka bi ayatina terhadap ayat-ayat kami yadzlimun, berbuat zalim. Ya, mereka zalim dengan ayat-ayat kami, ingkar, ya. Wallahu a'lam. Ya.
Jadi ikhwafillah, hafidhukumullah, tidak banyak kemudian